Halo, saya Dr. B. Neni Mulyanti, spesialis penyakit dalam. Apa itu demensia? Demensia adalah istilah awam untuk pikun. Demensia merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sering terjadi pada lansia, karena memang lansia itu lebih rentan untuk mengalaminya. Namun, demensia bukanlah merupakan proses penuaan yang normal, karena banyak juga lansia yang tidak mengalami demensia, dan demensia juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Demensia merupakan istilah untuk menggambarkan sekelompok gejala yang terdiri dari penurunan daya ingat dan kemampuan komunikasi, gangguan dalam berargumen atau menilai permasalahan, disorientasi dan perubahan tingkah laku, gangguan dalam persepsi visual, dan mengalami kesulitan untuk fokus serta memberikan perhatian. Rangkaian mudah lupa yang wajar terjadi sampai timbulnya demensia diawali dengan benign forgetfulness, kemudian berkembang menjadi gangguan fungsi kognitif ringan atau sering disebut mild cognitive impairment, dan berakhir dengan demensia atau pikun. Demensia disebabkan oleh adanya kerusakan sel-sel otak di regio tertentu yang membuat kemampuan komunikasi antar sel-sel tersebut terganggu. Otak terdiri dari bagian-bagian atau regio yang memiliki fungsi khusus. Jadi, efek demensia terjadi tergantung pada lokasi sel-sel otak yang rusak tersebut. Ada beberapa penyebab demensia. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi, yaitu demensia Alzheimer. Yang kedua, demensia vaskuler, diikuti demensia karena kekurangan vitamin B12 dan B6, atau karena kelenjar tiroid yang bekerja tidak sempurna. Juga bisa disebabkan cedera pada kepala, infeksi otak atau ensefalitis, dan penyakit degeneratif otak lainnya. Gejala demensia tahap awal, pertama adalah kesulitan berbahasa atau mencari kata-kata yang tepat, lupa yang baru terjadi hari atau tanggal, kemudian sering tersesat di tempat yang dikenal baik, kesulitan mengambil keputusan, kurang inisiatif dan motivasi, tampak sedih atau murung, dan mudah marah, serta hilang minat terhadap hobi dan aktivitas. Gejala demensia tahap menengah. Yang pertama, sangat pelupa meskipun baru terjadi, dan sering lupa nama orang. Kemudian tidak bisa hidup mandiri, diikuti sulit berbicara, perilaku yang tidak wajar, sering keluyuran atau tersesat, dan sering muncul halusinasi. Sedangkan gejala demensia tahap lanjut diantaranya adalah mulai sukar makan dan minum, sulit untuk berjalan, tidak mengenali keluarga dekat, kawan, dan objek-objek di sekitar rumah, tidak paham kejadian di sekelilingnya, sering tersesat meskipun di dalam rumah, perilaku yang sering tidak sopan atau tidak wajar, serta aktivitasnya terbatas. Penanganan demensia kita kenal tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tujuannya adalah mengurangi gejala dan mencegah penurunan fungsi kognitif atau intelektualnya. Sedangkan penanganan jangka panjang memperlambat proses ke arah demensia. Latihan meningkatkan kemampuan memori ada beberapa macam. Untuk melatih daya ingat dalam jangka pendek, bisa dilatih dari minatnya, upaya atau konsentrasinya, atensi atau perhatiannya. Kemudian untuk latihan daya ingat dalam jangka panjang, kita perlu melakukan latihan yang lebih sering dan berulang-ulang, fokus untuk melatih perhatian dan asosiasi terhadap lingkungan. Penanganan demensia itu tergantung pada tingkat demensianya, apakah stadium awal, menengah, atau lanjut, dan perlu dilakukan pengenalan dan deteksi dini dari kemunduran kognitifnya. Penanganan tidak saja ditujukan pada penderita, namun juga pada pengasuh dan keluarganya. Penanganan terdiri dari farmakologis yang dikombinasikan dengan non-farmakologis. Ada beberapa tips untuk mencegah pikun. Di antaranya yang pertama adalah
kurangi atau cegah cedera kepala. Oleh karena itu, misalnya kita harus selalu memakai helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor, atau hati-hati jangan berlari pada saat naik dan turun tangga. Untuk pencegahan pikun berikutnya, misalnya dengan selalu melatih membaca dan menulis. Kegiatan ini dapat melatih dan menstimulasi sel-sel saraf otak. Bisa juga kita cegah pikun atau demensia itu dengan cara bermain catur atau permainan-permainan sejenisnya, seperti teka-teki silang, bermain matematika, atau melihat permainan dengan optic illusion. Pencegahan selanjutnya adalah gaya hidup sehat. Di antaranya berolahraga teratur, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, Makanan yang sangat baik untuk kesehatan otak di antaranya adalah coklat, buah alpukat, blueberry, ikan salmon, dan telur. Gaya hidup sehat juga mencakup kegiatan-kegiatan rekreasi seperti hobi dalam berkebun, memasak, kemudian menggambar, menari, fotografi, mengutak-ngatik misalnya suka otomotif sepeda motor atau komputer dan lain sebagainya. Dan tips mencegah demensia yang paling penting adalah dengan melakukan senam otak yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pikun, meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi, sekaligus untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Berikut ini akan ditampilkan latihan senam otak yang dapat diikuti dan dilakukan setiap hari untuk mencegah demensia.